menit lagi kita akan mulai ya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke. Ya, saya memberi kesempatan kepada teman-teman selama 1 menit ini. Silahkan teman-teman berdoa kepada Tuhan supaya diberikan hikmat dalam proses belajar pada pagi hari ini. Ya, silakan berdoa dan meminta hikmat. Baik, selamat pagi semuanya. Ya, saya bersyukur sekali karena kita di tengah-tengah kesibukan kita, bahkan di tengah-tengah liburan kita ada. Oke. Ya, ini dengan. Oke, Aldi, minta tolong Aldi, nak, tolong di mute ya. Oke. Aldi dan Arnes ya, jadi satu ya. Iya, Bu. Di mute aja. Oke, saya ulangi. Ya, saya sangat bersyukur sekali teman-teman boleh bergabung. Ya, ada teman-teman yang mau belajar di tengah-tengah kesibukan, bahkan di saat liburan begitu ya. Tapi masih memiliki hati untuk mau belajar terus mengembangkan diri. Kiranya ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Untuk kuisnya yang hari Untuk kuisnya nanti akan saya kirimkan setelah kita mengirimkan materinya ya, videonya dan mungkin beberapa soft copy-nya. Ya. Kita akan mulai belajar pada pagi hari ini. Ya, expressing past time ya. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar 2 topik, yaitu past time dan future time. Begitu. Sebenarnya nanti malam saya ingin menambahkan 1 topik lagi, tetapi jika Tuhan berkehendak ya, kita ada waktu dan lain sebagainya, nanti saya akan coba susun waktu dan timeline schedule saya. Nah, expressing past time ini kita membahas mengenai bagaimana cara kita menggunakan bahasa Inggris, tetapi ini di masa lampau. Ya, saya yakin pasti teman-teman sudah banyak yang belajar materi ini ketika kalian SMP dan SMA. Tapi ini tidak menutup kemungkinan kita udah bisa diingatkan kembali ketika kita belajar. Oke? Ya, di sini di bagian awal saya memberikan gambaran, yaitu bagaimana menggunakan be pada past time ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Kita lihat dulu formulanya. Ya, formulanya ada subject, lalu was and were, noun, adjective, atau location. Nah, Bu, was, were ini pasti dia punya pasangannya, seperti is, am, are, ya. Kalau is, am, are itu kan dia punya pasangannya ya. Ya, kalau is, am, are ini dia pasti punya pasangannya, begitu. Sama juga dengan was dan were. Be ini juga punya pasangannya, begitu ya. Jadi subject I, you, you Dewi ya, itu pasangannya sudah jelas. Kalau I itu pasangannya was, kalau you Dewi itu pasangannya were, dan si he it pasangannya were. Ya ini si he it pasangannya was. Udah nggak connect ya otak saya. Nah, jadi subjek ini punya pasangannya sendiri-sendiri. Contohnya adalah kalimat nomor 1. I was in the class yesterday. Ya, ini mengungkapkan bahwa saya berada di dalam kelas itu kemarin. Bu, saya boleh nggak wasnya ini saya gantilah Bu pakai is
begitu ya. Misalnya kita terlalu canggih karena kita jatuh cinta sama present time. Nah, apakah boleh? Ya tidak boleh. Berarti nanti ini jadi kalimat yang salah. Karena sudah jelas ya, adverb-nya saja, keterangan waktunya saja ini sudah menunjukkan waktu yang sudah lampau. Kalau waktunya sudah lampau, maka be-nya dan verb-nya juga mengikuti ya, menggunakan formula yang sudah lampau juga. Gitu. Lanjut, Alice atau bacanya Alice saja. Alice was at library yesterday. Nah, was di sini ini untuk satu orang, she, he, it. Gitu ya. Lanjut, bagaimana dengan subjek yang dia itu lebih dari satu atau dua orang, tiga orang, atau bahkan banyak. Nah, maka dia menggunakan be word. Ya, be-nya adalah ini. Bu, kan ini kita nggak tahu, Bu. Mungkin teman saya hanya ada 2 orang saja. Apakah tetap menggunakan were? Ya, tentu. Karena was ini hanya untuk yang singular dan untuk subjek I saja. Begitu ya. Jadi nama orang, nama benda, nama hewan yang jumlahnya 1, maka dia menggunakan to be-nya was. Ya. Tapi kalau dia lebih dari 1, maka dia menggunakan were. Ya. Oke, dari sini sudah mengerti ya. Nanti teman-teman juga boleh memberikan pertanyaan-pertanyaan. Lanjut, bagaimana dengan past of be tapi dia bentuknya negatif? Ya, kalau kita lihat dari formulanya, not ini selalu diletakkan setelah was dan were, setelah be. Sama seperti yang sebelum-sebelumnya ya, kalau kita di present setelah to be juga ada not-nya. Lah, maka di dalam past juga demikian, setelah be ada not-nya. Setelah be ada not-nya, dan setelah be juga ada not. Nah, ini menunjukkan bahwa kalimat-kalimat ini adalah kalimat yang sudah lampau, ya. Jadi, saat ini masih ada nggak di lokasi kelas? Sudah tidak ada, bisa jadi ya. Atau sudah tidak di Alice, sudah tidak di perpustakaan lagi, karena ini menunjukkan kalimat ini dinyatakan untuk waktu yang sudah lampau. Begitu ya. Nanti kita akan belajar bedah tensinya secara mendalam. Begitu. Lalu untuk pertanyaannya sendiri ya, was dan were ini digunakan sebagai kalimat tanya jika dia diletakkan di awal atau di depan kalimat. Ya, hati-hati. Setelah di awal justru harus disertai subjek dulu baru noun-nya atau adjektifnya. Ya. Subjek, lalu noun-nya atau location-nya, dan seterusnya. Jadi was were ini untuk pertanyaan pasti diletakkan di awal. Ya. Sepertinya ada yang menelpon. Selanjutnya, ini untuk yang pasti itu yang question ya. Kita lanjutkan dengan yang selanjutnya ya. Bagaimana dengan simple past tense yang menggunakan verb atau kata kerja? Ya, tentu berbeda. Kalau present, dia menggunakan verb one atau verb s dan is. Tapi kalau dia adalah past tense, maka dia harus menggunakan verb id. Gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini ada I, J, Dina ya. Lalu diikuti dengan verb. Verbnya itu kalau verb one aja was aja, watch aja, call aja. Tapi karena dia menunjukkan waktu yang lampau, adverbnya di sini waktunya sudah lampau, maka dia wajib dan kudu diberikan ed. Bu, tapi bagaimana dengan yang irregular verb, Bu? Ya, yang irregular verb tentunya menggunakan verb to atau verb 2. Ya, ini bisa verb ed atau bisa juga verb 2. Nah, begitu. Jadi, ketika kita menggunakan simple past tense, kita lihat dulu formulanya. Subjek diikuti verb,
diikuti objek baru add verb. Nah, verb di sini ini yang paling krusial karena kenapa? Karena dia itu sering kelupaan, tidak diberikan id ya, atau juga kita lupa bentuk irregularnya. Jadi perlu dihafalkan untuk bentuk-bentuk verb to yang irregular. Nah, ini untuk simple past tense. Lanjut, bagaimana past time words-nya? Kalau di dalam waktu yang lampau, kita tentu menggunakan adverb of time-nya atau keterangan waktunya juga yang lampau. Kita bisa menggunakan yesterday, yesterday morning, yesterday afternoon, bisa menggunakan last juga, last night, last week, last month, ya. Atau juga bisa menggunakan ago, ya, kayak 5 minutes ago, 4 years ago, 6 months ago gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan beberapa past time words di sini. Nah, kalau sudah ada adverb of time atau keterangan waktunya itu sudah menunjukkan lampau, justru kita harus hati-hati. Verbnya berarti harus ngikutin lampau atau be-nya juga harus ngikutin lampau. Begitu. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah contoh-contoh irregular verb. Sebenarnya ada sekitar 100-an lebih ya. Saya lupa berapa. Di situ ada irregular verb, dan irregular verb ini tentu ada verb one-nya itu apa, verb two-nya itu apa. Dan seringkali ini adalah kata-kata yang sudah saya sortir, yang sering keluar dan dia berbeda. Begitu ya. Come berubah jadi came, bukan common. Ya, jadi ada beberapa orang ya, kalau membuat verb two, dia menggunakan kalimatnya come, dia tambahin. Bu, ini kan katanya plus ed, Bu. Jadi saya pakai ini aja. Boleh nggak ya? Kurang tepat. Karena apa? Di sini harusnya menggunakan can. Begitu. Do, did, eat, ate, go, went, have, had, put, should, see, saw. Nah, jadi harus hati-hati. Jadi ada beberapa kata-kata kerja yang memang dia itu irregular. Nah, bagaimana cara saya bisa mengidentifikasi supaya saya bisa dalam menggunakan dalam membuat kalimat tidak keliru? Maka irregular verb ini wajib dihafal. Ya, sejak sedini mungkin wajib dihafal. Kalau kalian kelas 7 SMP wajib hafal sejak awal, begitu ya. Lanjut, the simple past tense atau negatif. Lalu kalau kita lihat untuk present sendiri kita menggunakan do atau does. Tapi kalau simple past tense, apapun subjeknya, dia wajib menggunakan did. Ya, apapun subjeknya, dia wajib menggunakan did, lalu disertai dengan not untuk yang bentuk negatif. Kemudian verbnya ini kembali ke verb 1. Nah, hati-hati. Biasanya kecenderungannya ketika kita membuat kalimat negatif in simple past, ya, kecenderungannya verbnya ini tidak kembali ke verb 1. Jadi dia tetap verb 2. Nah, itu keliru nggak ya? Keliru. Karena formulanya sudah jelas ya, aturannya setelah subjek diikuti dengan auxiliary plus not, nah dia wajib diikuti dengan verb 1. Bukan verb id lagi atau irregular verb yang bentuk kedua. Bukan. Tapi benar-benar dia harus pakai verb 1. Begitu ya. Untuk objek dan adverb itu mengikuti, tergantung kalimatnya. Jadi ini yang paling mendasar ya, menggunakan did untuk semua subjek, lalu verbnya kembali ke bentuk 1. Lanjut, bagaimana dengan yes no question? Ya, kalau yes no question maka did-nya ini diletakkan di depan, tetap verbnya kembali ke bentuk 1. Maka did subjek I, was, ya, verbnya jadi 1, the girls yesterday. Ya, jadi ini. Did they watch the movie 2 days ago? Nah, maka di sini verbnya ini kembali ke bentuk 1. Semuanya kembali ke bentuk 1. Lanjut, the simple past tense where question. Bu, saya mau menggunakan kata where atau di mana. Ya, ini untuk masa yang sudah lampau. Apakah bisa? Tentu bisa. Ini question where, when, who, what, ya, bisa digunakan di dalam past tense, simple past, dan semua tenses sebenarnya. Tapi kita kadang keliru dalam peletakannya. Lah, ini adalah formulanya, yaitu di mana where, setelah where ini wajib diikuti dengan did.
baru subject, verb, object, adverb. Cara nginget-ngingetnya ya, kalau kita lihat yes no question itu diawali did, kalau mau pakai where, what, who, ya when, ya langsung saja diletakkan sebelum did, begitu. Nah Bu, saya nggak mau pakai did. Biasanya kan anak-anak lupa ya, langsung where I was the clothes yesterday misalnya. Didnya nggak ada, apakah itu sudah tepat? Ya tidak tepat ya, itu berarti menyalahi aturan grammarnya. Karena where, setelah where biasanya diikuti dengan auxiliary dulu baru ke subject, nggak bisa langsung ke subject, begitu. Nah ini yang paling mendasar tapi kita sering lupa. Lanjut, the simple past tense untuk word ya, sama seperti tadi, wordnya di depannya did. Ya, jadi dia wajib diletakkan sebelum did dan sebelum subjek wajib ada did karena dia auxiliary. Bu, saya mau pakai what did they watch 2 days ago. Nah, misalnya seperti itu. Ya itu what did day-nya ini nggak ada, what they watched 2 days ago. Nah, ini berarti ya kurang tepat ya kalau ininya hilang karena ini merupakan salah satu formula yang harusnya ada. Bagaimana dengan who? Ya sama, who juga sama. Dan hati-hati dengan verbnya kembali tetap ke verb one. Ya ini karena di sini sudah ada did-nya, menunjukkan waktu lampau. Oke, before and after in time clause. Ya, jadi di dalam past tense tentu kita pernah membuat yang namanya kalimat dengan conjunction. Nah, conjunction itu apa, Bu? Conjunction itu kata hubung. Misalnya ini ya, ini ada before, after, seperti ini merupakan kata hubung. Ketika dia menghubungkan satu kalimat dengan kalimat lain atau dia menghubungkan antara main clause, ya klausa utama ke klausa yang klausa biasanya dalam bahasa Indonesia disebut seperti itu. Nah, bagaimana cara saya membuat kalimat? Jadi main clause kita harus buat begini, jangan sampai terlalu kaku ketika membuat kalimat karena main clause ini bisa diletakkan di awal juga bisa diletakkan di akhir, gitu ya. Nah, jadi nggak selamanya time clause ini ada di belakang, bisa jadi dia juga diletakkan di awal, begitu. Contohnya before I went to school, I ate breakfast. Tapi kalau dia diletakkan di awal, maka setelah school wajib dikasih tanda koma, begitu. Nah, cara kerjanya sama. Jadi harus tahu main clause dan time clause-nya ini dia sama-sama menggunakan untuk yang kalimat pertama ya, dia sama-sama menggunakan verb 2 ya, I ate breakfast, I went to school. Nah, di sini kita bisa melihat saya makan sarapan ya, bahasa gampangnya saya sarapan sebelum saya pergi ke sekolah. Lah, sarapannya kapan? Tadi, begitu ya. Tadi sebelum saya pergi ke sekolah, ya misalnya kita ngomongnya di siang hari. Nah, saya sarapan dulu sebelum saya pergi ke sekolah. Berarti itu sudah menunjukkan waktunya sudah lampau. Maka saya menggunakan verbnya ini adalah sama-sama verb 2. Ya, tapi nggak selamanya main clause ini pakai verb 2, ada juga yang pakai verb 1. Nah, kapan saya menggunakan verb 1? Oke, kapan saya menggunakan verb 1? Ya, ketika kalimatnya ini menunjukkan menunjukkan waktu present atau waktu yang sekarang. Contohnya, mengerjakan tugas kami setelah kami makan siang. Nah, bisa jadi saya ngomongnya ini sekarang, tapi makan siangnya tadi, gitu ya. Jadi saya boleh nggak pakai main clause-nya ini, nggak verb 2, boleh. Tapi tetap time clause di sini, klausa yang menunjukkan waktu lampau ini tetap verbnya menggunakan verb 2. Itu yang membedakan. Ya, jadi hati-hati kalau before sudah tentu main clause sama anak klausanya menggunakan verb 2. Tapi kalau dia menggunakan after bisa jadi main clause-nya ini menggunakan verb 1. Nah, bagaimana cara saya mengetahui itu? Lihat dulu kalimatnya itu artinya seperti apa. Kemudian cara mengidentifikasi yang kedua adalah
lihat verbnya, begitu ya. Kalau verbnya ini sudah menunjukkan waktu lampau, maka sudah benar-benar dia makannya itu merupakan pengucapannya sekarang, tapi makannya tadi, begitu ya. Sudah terlihat ini. When in time clause, bagaimana cara saya membuat time clause-nya itu dengan menggunakan when. When ini adalah bahasa Indonesianya lebih enaknya ketika, gitu ya. Ketika saya masih kecil ya, misalnya saya tinggal bersama bibi saya lah, maka saya menggunakan ini sama-sama verb to, karena dia menunjukkan sama-sama masa lampau. Ya, ketika saya masih kecil, saya tinggal bersama bibi saya. Lah, kapan kondisi saya tinggal bersama bibi saya? Ya, waktu saya kecil. Sudah lampau belum? Sudah. Maka saya wajib menggunakan verb to. Sama juga dengan yang kalimat kedua, ketika hujan berhenti, oke ya. Jadi when in time clause di sini kita menggunakan sama-sama menggunakan verb to. Nah, kemudian we took a walk, ya, kami tuh jalan-jalan ketika hujan berhenti. Nah, ini menunjukkan sama-sama waktu yang sudah lampau, maka dia wajib menggunakan verb to. Itu cara mengidentifikasinya. Nah, oke, thank you. Ini untuk chapter yang day berapa ini? Day 5 ya? No. Ini hari ke-6. Untuk pemaparan materi hari ke-6. Oke, kalian bisa memberikan pertanyaan di kolom chat. Ya. Nanti kita akan tanya jawab, teman-teman boleh bertanya. Oke, kita akan lanjutkan di bagian yang selanjutnya, yaitu future time. Oke ya. Kalau tadi kita sudah membahas tentang past time ya, waktu yang sudah lampau, terus kemarin-kemarin kita belajar tentang waktu yang sekarang, present time. Saat ini kita akan belajar tentang future time. Nah, future time ini menunjukkan waktu yang akan datang ya. Ini adalah beberapa formula yang nanti akan saya paparkan, tidak hanya menggunakan will atau kata akan, modal akan ya, will, tapi kita juga bisa menggunakan using be, going to, begitu ya. Jadi setelah subjek harus diikuti dengan be, ya. Kemudian setelah diikuti dengan be, maka dia diikuti dengan going to. Nah, gabungan antara be dan going to ini namanya will atau pengganti will, atau bisa disebut juga dengan akan. Maka ketika saya mentranslate I am going to go my family, bukan saya sedang pergi ke rumah keluarga saya, kan kalau present continuous pakai sedang ya. Tapi karena ini future time, am going to ini penggantinya will, maka ketika saya menerjemahkan ya saya akan pergi ke rumah ke keluarga saya. Saya akan pergi ke keluarga saya. I'm so sorry, ini kayaknya go to my family ya. Kurang tunya. Oke, you are going to washing your hand. Ya, kamu akan mencuci tanganmu. Gitu ya. She is going to visit her father. Ya, dia
akan pergi. Oh, sorry, ini iya ya, saya kekurangan tuh. Akan pergi ke ayahnya. Ya, he is going to play football. Ya, dia laki-laki akan bermain sepak bola. We are going to sleep in my home. Kita akan tidur di rumahku. Dina and Dini are going to eat meatball. Ya, Dina and Dini akan makan bakso. Nah, di sini be going to ini penggantinya will. Ya, be going to penggantinya will. Oke, lanjut. Kata-kata yang bisa digunakan atau menunjukkan bahwa dia adalah masa lampau itu bisa menggunakan tomorrow, tomorrow morning, tomorrow afternoon, next week, next month, ya, in 5 minutes, ya, in 1 year. Ya, itu adalah kata-kata yang adverb of time, keterangan waktu yang menunjukkan future time. Next, bagaimana kalau saya menggunakan will? Kalau menggunakan will sangat gampang, tinggal subject plus will plus verb sudah langsung. Ya, ini saya keliru lagi nih. Go to ini harusnya ditambah to ya. Visit. Oke, gitu ya. Jadi contohnya ini, I will go to my family tomorrow. You will washing your hand in 2 minutes. Ya, ini dia setelah subjek tentu diikuti will, baru verb, objek, lalu adverb. Ya, ini adalah contoh di mana kita menggunakan future time by using will. Ya. Bagaimana kalau tanda tanya? Ya, kalau dia sebuah pertanyaan maka will-nya itu dipindah ke depan. Ya, baru subjek lalu verb. Oh, I'm so sorry, ini banyak typo ya. Ini subjeknya. Subjek baru verb baru objek, begitu ya. Kemudian gampang banget ya contohnya, will I go my family, go to my family, will you washing your hand, ya, will she visit her father, nah, akankah dia mengunjungi ayahnya, will he play football, akankah dia bermain sepak bola. Nah, maka kata will ini diletakkan sebelum subjek, kemudian diikuti subjek lalu verb. Semua verb yang diikuti, I'm so sorry ya, ini ada beberapa kekeliruan. Coba kalian cek, di kotak ini pasti ada kalimat yang kurang tepat. Ya, kalian pasti sudah menemukan ya. Saya coba cek verb mana yang kurang tepat dari tabel ini. Coba dikirim ke chat. Verb mana yang kurang tepat, yang tidak tepat, ya, dari tabel ini. Silahkan dikirim ke grup chat. Tinggal pilih ya antara apakah go yang kurang tepat, apa washing, atau visit, atau sleep, atau eat. Verb mana di antara go, washing, visit, play, sleep, and eat yang kurang tepat? Nah, saya beri waktu 1 menit saja. Silakan komentar di kolom chat. Ada lagi? Ada jawaban lagi lain? Ada jawaban lain? Ini kayaknya saya pernah ajarin kalau setelah modal. Ya, good. Ada jawaban yang sudah saya ini ya. Yang paling betul adalah verb-nya ini setelah will atau setelah to ya, seharusnya ini nggak boleh pakai washing. Kecuali dia ada be-nya atau bentuk pasif, atau dia juga kecuali ada be-nya atau dia bentuknya sebagai noun bukan sebagai verb. Tapi karena ini dia fungsinya sebagai verb, maka setelah will dia wajib atau kudu verb 1. Semua kata kerja wajib verb 1. Jadi kalau ada kata washing ini tepat nggak? Tepat. Ini keliru. Kenapa? Karena setelah will harus diikuti dengan verb 1. Begitu ya. Nah, nanti pasti kalian juga bingung ya. Saya kan cuma kirim kemarin saya cuma kirim PDF-nya saja. Pasti kalian bingung, ini kok verbnya ada yang verb ing. Ya. Nah, ini adalah bentuk kalimat yang keliru. Kenapa? Karena setelah will itu pakai verb 1.
Semua kalimat yang diikuti dengan modal itu satunya will, ya. Kelas 8 saya sudah ajarkan, lebih tepatnya 2-3 bulan lalu, bagaimana cara menggunakan kalimat yang menggunakan modal. Nah, will ini masuk ke dalam jenis modal, bisa jadi. Nah, will ini masuk ke dalam kelompok modal. Ketika will ini jadi kelompok modal, maka dia harus diikuti dengan verb one. Sama juga dengan future time. Karena dia future time, ya, menunjukkan masa yang lampau, will ini kan juga menunjukkan kata akan, ya. Dan dia harusnya selaras dengan grammarnya modal, ya, materi modal. Berarti will ini harus diikuti dengan verb one. Thank you buat jawabannya, ya. Oke, lanjut. Nah, ini masih ada yang keliru. Sorry. Hati-hati. Mana ya? Sampai mana tadi? Kita tadi sampai oke. Tadi sampai sini. Oke, coba dilihat di sini. Kalau kita membuat kalimat tanya menggunakan what, maka tetap sama, ya. What ini diletakkan sebelum will. Kalau menggunakan will, maka will-nya di depan, baru diikuti subjek, lalu verb, dan selanjutnya, begitu ya. Tapi karena ini adalah pertanyaan what, maka will-nya ini diletakkan setelah what. Ya, apa, akankah, ya. Kalau kita terjemahkan, what will you go, my family? What will you wash your hand? What will she visit her father? Apa dia akan mengunjungi ayahnya? Apakah kamu akan mencuci tanganmu, ya? Apa kamu akan pergi ke rumah keluargaku? Ini harusnya ada to-nya. Nah, what is he going to play football? Bagaimana kalau question what, tapi dia diikuti dengan is going to atau be going to? Ya tentu dia mengikuti, tetapi perbedaannya tidak is going to-nya di depan, tapi subjeknya ini diletakkan sebelum going to. Jadi ini yang seringkali kita salah, ya. Biasanya what is going to he play football, karena kita melihatnya berkaca dari will, setelah will baru subjek. Enggak, kalau dia pakai be going to, maka subjeknya ini diletakkan sebelum going to, tetapi sesudah be, ya, sesudah be. Is MR-nya ada di sini, baru diikuti dengan subjek, kemudian going to, lalu verb one, dan selanjutnya. Gitu. Nah, ini yang dasar, tapi kita sering miss di bagian sini. Lanjut, perbedaan might atau may versus will. Nah, perbedaan may dan will, ya. Saya yakin kalau may ini dia sebenarnya sama-sama modal, ya. Tapi may dan will ini punya perbedaan yang sangat berbeda, ya, sebenarnya. Jadi jangan sampai kita menyamakan. May ini artinya mungkin, kalau will artinya akan. Dari artinya saja sudah beda. Maka may ini menunjukkan, ya, possibility atau kemungkinan yang akan terjadi. Kalau will ini memang akan terjadi, begitu ya. Dia tidak lagi ngomongin tentang kemungkinan, ya. Tapi kalau will ini ngomongin tentang kemungkinan. Bisa hujan, bisa enggak. Tapi karena dia lihat ramalan cuaca dan katanya akan hujan, maka dia bilang it will rain tomorrow. Tapi kalau may ini dia masih meraba-raba. Besok mungkin saja hujan, mungkin saja enggak. Makanya dia pakai may. Itu yang membedakan antara may dan will. Ya, Anita may be at home. Anita mungkin di rumah. Jadi ada jawaban, oh mungkin di rumah ini beneran ada di rumah, bisa jadi enggak. Tapi kalau Anita will be at home, Anita akan berada di rumah. Berarti dia tahu pasti, berarti habis ini Anita di rumah. Begitu ya, ini yang membedakan. Jadi may menunjukkan possibility atau kemungkinan, tapi kalau will ini
kemungkinannya ini sangat kecil. Jadi bisa jadi persentase yang terjadi itu lebih besar dibandingkan yang tidak akan terjadi. Begitu. Tom will be at the meeting tomorrow. Ya, Tom akan berada di meeting besok. Coba kalau kita ganti di bagian sininya jadi may. Tom may be, ya. Sorry. Saya susah banget nulisnya ya. Tom may be at the meeting tomorrow. Lah, Tom mungkin rapat besok. Jadi masih meraba-raba, bisa jadi nggak rapat. Tapi kalau Tom will be at the meeting tomorrow, dia memastikan bahwa sebagian kemungkinan yang terbesar terjadi pada Tom, dia akan meeting besok. Begitu ya. Itu yang membedakan antara penggunaan may dan will. Maybe versus maybe. Nah, beda ya. Ini maybe ini jadi one word, jadi satu. Tapi kalau may terus spasi be itu dua kata, suku kata. Nah, yang membedakan ini apa? Ya, yang membedakan ini sebenarnya artinya sama-sama, tetapi penggunaan di dalam kalimat berbeda. Ya, contohnya maybe he will be here. Mungkin dia akan berada di sini. Nah, berarti maybe di sini diletakkan sebelum subjek. Maybe yang satu kata, suku kata, dia diletakkan sebelum subjek. Tapi kalau maybe yang dua suku kata, dia diletakkan setelah subjek. Nah, bedakan ini. Maybe yang satu suku kata diletakkan sebelum subjek. Maybe yang punya spasi, maka dia diletakkan setelah subjek. Ya. Oke, contohnya lagi ini. Maybe she will be there. Mungkin dia akan berada di sana. Nah, maybe-nya harusnya pakai yang satu suku kata saja. Tapi kalau kita bilang she may be there tomorrow. Berarti kita menggunakan kata ini karena dia setelah subjek. Begitu. Karena apa? Maybe di sini dia memang diletakkan sebagai sebelum subjek, dia sebagai adverb atau keterangan ya. Tapi kalau maybe di setelah subjek, dia ini digunakan sebagai verb atau kata kerja di dalam satu kalimat. Gitu. Makanya biasanya maybe ini diletakkannya setelah subjek. Dan kalau diletakkan setelah subjek, maka kita nggak boleh gabung ini. Kalau kita gabung ini ya kan kita salah. Makanya kalau kita mikir-mikir lagi, aduh, berarti selama ini saya salah ya. Kalau saya tulis maybe, tapi saya pisah, saya letakkan sebelum subjek. Atau mungkin kita selama ini gabung antara maybe ini di setelah subjek kita gabung jadi satu suku kata. Nah, itu keliru. Itu berdasarkan buku dan beberapa literatur yang sudah saya baca dan pelajari. Demikianlah yang bagian maybe. Oke, lanjut future time clause with before, after, and when. Bagaimana kita menggunakan before, after, dan when ke dalam future time clause? Ya, kita lihat before he goes to work tomorrow, he will eat breakfast. Nah, before he goes to work ini merupakan future time clause. Namanya aja klausa yang menunjukkan waktu yang akan datang. Sebelum dia pergi bekerja besok, dia akan makan atau sarapan. Bu, boleh nggak saya menggunakan will atau saya menggunakan present? Boleh. Ya, jadi di sini juga tidak kaku harus menggunakan future grammar. Ya, karena future grammar and present grammar ini juga tetap berkaitan. Maka present tense ini sebenarnya berkaitan dengan banyak sekali tenses yang lain. Kalau kita udah menggabungkan klausa-klausa, ya. Contohnya lagi, I'm going to finish my homework. Saya akan menyelesaikan PR saya setelah saya makan malam. Lah, maka di sini saya menggunakan present. Tapi kata after I eat dinner tonight ini sudah menunjukkan future time clause. Artinya klausa yang menunjukkan waktu yang akan datang. Sama juga dengan when I go to Surabaya. Ketika saya pergi ke Surabaya, saya akan tinggal di hotel. Nah, when I go to Surabaya ini sudah menunjukkan future time clause. Begitu. Bagaimana bisa mengenali kalau ini itu adalah future time clause? Dia tentu akan
diikuti dengan main clause yang menunjukkan future. Ya, jadi kalau main clause-nya ini sudah menunjukkan future, main clause ini sudah menunjukkan future, main clause yang ini menunjukkan future, maka sudah tentu when kalimat atau klausa sebelum atau sesudahnya itu merupakan time clause future atau future time clause. Ya, future time clause atau klausa yang akan datang karena dia diikuti dengan main clause yang akan datang atau yang future. Gitu. Clause with if it rains tomorrow, we will stay home. Kalau besok, ya jika besok hujan, ya saya akan tinggal di rumah. If clause before main clause. Jadi ini kita menggunakan if clause sebelum main clause. Saya tadi sudah agak singgung-singgung ya di materi past time. Jadi if clause ini tuh bisa diletakkan sebelum main clause dan bisa juga diletakkan setelah main clause. Ya, after main clause, jadi kalimatnya we will stay home if it rains tomorrow. Tapi karena saya maunya pakai if dulu, if clause-nya, maka dia boleh nggak? Boleh. Tapi ya ini, if it rains tomorrow, we will stay home. Nah, ini adalah contoh kalimat if clause. Nah, satu kalimat ini ada if clause-nya, ada main clause-nya. Ini dinamakan satu kalimat. Dan di mana ini adalah kalimat utama, lalu ini anak kalimat. Begitu. Nah, anak kalimat ini menunjukkan kemungkinan if, karena ada kata if-nya. Begitu ya. Oke, thank you. Kalau ada pertanyaan boleh di-share di grup chat. Silahkan. Atau boleh langsung nanya juga. Suara saya terdengar jelas kan sampai akhir? Oke, silakan. Mungkin ada yang mau bertanya. Nggak ada? Miss, boleh diulang nggak yang tadi yang main clause itu? Main yang clause, oke. Okay. Ya. Yang terakhir future time ya? Iya. Yang ini ya? Yang terakhir yang tadi. Iya, yang itu. Yang ini? Oke. Ya, saya ulangi ya, clause with if. Nah, biasanya kita menggunakan kata jika besok hujan, saya akan tinggal di rumah. Lah, kita biasanya di dalam membuat kalimat itu pasti ada yang namanya klausa utama dan anak klausa. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia seperti itu, klausa utama dan anak klausa. Biasanya juga di dalam bahasa Inggris kita membuat anak klausa itu menunjukkan sebab akibat. Jika ya, itu kan penyebab sebab ya, terus nanti ada akibatnya begitu ya. Jika saya rajin belajar, maka saya akan pintar. Biasanya seperti itu kan kalau kita buat kalimat. Nah, dalam bahasa Inggris kita bisa mengotak-atik clause with if ini, kita boleh ubah. Kita boleh letakkan if clause-nya itu setelah main clause, atau kita juga bisa letakkan if clause-nya ini sebelum if clause. Nah, apa sih Bu if clause itu? If clause ini adalah anak kalimat dari future time yang sudah kita buat. Contohnya we will stay home. Ini sebenarnya kalimat utamanya ya kita akan tinggal di rumah. Tapi if ini menunjukkan sebabnya. Kenapa saya tinggal di rumah? If it rains tomorrow. Nah, baru saya pakai if clause-nya atau sebab anak kalimat dari main clause ini. Begitu. Nah, jadi ini biasanya kalau if clause itu juga identik dengan conditional sentence juga sebenarnya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris dan bahasa ya, ini kaya sekali. Jadi kalau kita mau membuat kalimat future time, maka if clause-nya ini tentu dia akan menggunakan present ya. Dia menggunakan pola kalimat present tense. Boleh nggak Bu saya menggunakan future tense juga? Boleh. Ya, jadi dia tidak dia tetap fleksibel begitu. Nah, ada beberapa kalimat yang mungkin jika saya akan naik kelas, jika saya
rajin belajar kemarin. Misalnya ya, jika saya belajar kemarin, misalnya seperti itu, apakah saya boleh menggunakan past tense? Boleh juga. Nah ya, jadi if clause ini tidak harus tergantung pada tensesnya itu apa, tergantung kalimatnya, begitu. Ya, jadi kita bisa melihatnya dan kita bisa melihat bahwa ini menunjukkan adverb of time, ya. If ini menunjukkan adverb of time. Sorry, bukan adverb of time. Ini menunjukkan penyebab, ya. Susah banget ya saya. Lah, ini penyebabnya. Lah, penyebab ini bisa dialami pada waktu yang lampau, pada waktu yang kemarin, atau pada waktu yang sekarang, atau pada waktu yang akan datang. Begitu ya. Jadi, penyebab ini dia tidak hanya berpatok pada satu tenses saja, gitu. Dia bisa menggunakan berbagai tenses. Yang penting adalah bagian main clause-nya. Main clause-nya we will stay, dia berarti sudah tepat. Ini adalah main clause-nya, gitu. Untuk Syakira gimana, Syak? Sudah cukup jelas? Jelas, Miss. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi? Arnas, Hanan, mau tanya, Nak? Aldo, Grace? Siapa ini yang mau tanya? Kalian kayaknya tanpa suara, tanpa kata. Ada? Tidak, Bu, cukup. Oke. Ada lagi? Hanan, Arnas, Aldi, Aldo? Oke, klausa ya. Oke, thank you. Ada lagi? Hanya Hanan aja, apa itu klausa? Ada? Selain Hana? Oke, Aldi cukup. Lainnya Aldi? Ada lagi selain Aldi? Ada? Nggak ada? Oke, Hanan aja ya yang tanya tadi. Oke, thank you. Ya, oke, Hanan. Kalau saya tanya, ya, mungkin bisa kita tanya jawab ya. Saya pergi ke pasar, misalnya. Itu masuk klausa nggak, Nak? Yang kamu tahu aja, termasuk klausa nggak? Hanan? Oke, kalian boleh jawab ya. Saya pergi ke pasar, itu termasuk klausa nggak? Jawab di grup chat. Saya pergi ke pasar, termasuk klausa nggak? Silakan jawab di grup chat. Belum ada yang jawab. Saya pergi ke pasar, termasuk klausa nggak? Ayo. Oke, thank you. Ya, jadi klausa ini dia itu adalah kalimat yang kata yang digabung dengan kata, kumpulan kata-kata yang dia berpotensi sebagai kalimat. Ya, di mana dia itu pasti ada predikatnya. Itu klausa. Jadi kalau klausa ini wajib ada predikat. Klausa itu wajib ada predikat. Nah, dia identiknya kenapa wajib ada predikat? Kalau di dalam bahasa Indonesia ya, subjek, predikat, objek ini udah nggak terlalu dipikirkan. Contohnya saya pergi. Nah, ini masuk ke dalam klausa, begitu.
Karena apa? Sudah ada subjek, sudah diikuti dengan predikat. Nah, sama juga di dalam bahasa Inggris. Klausa itu ada subjek, ada verbnya, kata kerjanya, atau ada predikatnya kalau di dalam bahasa Indonesia ya. Saya ada di sini, maka dia bentuk klausa juga. Saya akan pergi, bentuk klausa juga. Jadi kumpulan dari kata-kata yang membentuk kalimat di mana dia pasti atau tentu ada subjek dan predikat, maka dia disebut dengan klausa. Nah, klausa sendiri itu terbagi menjadi beberapa ya. Yang saya jelaskan di sini anak kalimat dan induk kalimat ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, induk kalimat ini atau klausa utama dia pasti menjadi senternya atau pusatnya. Lalu untuk anak kalimat dia biasanya menunjukkan keterangan, entah itu keterangan tempat, entah itu keterangan waktu, entah itu keterangan penyebab, sebab akibat, begitu ya. Nah, anak kalimat ini itu menunjukkan suatu keterangan yang lebih rinci dari kalimat utama. Makanya atau dari klausa utama. Ya, klausa juga nggak cara gampangnya ya, cara ingetnya klausa itu ya kalimat sendiri, begitu. Sejauh ini sudah jelas, Hanan? Oke, sama-sama. Ada lagi dari teman-teman yang lain? Tunggu sampai 1 menit, kalau memang tidak ada, kita akan tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke. Ya. Teman-teman, kita udah lama ya, kayaknya kita nggak share. Apakah teman-teman bersedia kalau tidak boleh videonya di open begitu? Apakah teman-teman bersedia kalau videonya bukan video, sorry. Jadi kalian boleh apa ya bahasanya, open video. Oke, good, thank you Hanan. Ya gitu Hanan, nggak apa-apa, saya biar bisa screenshot kenang-kenangan. Oh, Arnes di mobil, oke. Ada lagi? Ada lagi? Nggak ada? Oke ya, terima kasih teman-teman semua sudah menyediakan waktunya untuk belajar. Kiranya pembelajaran kita tidak hanya sampai seperti ini ya. Ini adalah hal yang mendasar, basic English. Saya berharap ini juga bisa dikembangkan begitu. Semakin hari semakin boleh dilipat gandakan pengetahuannya di bidang ini. Nanti teman-teman untuk pembelajaran hari ini dan hari besok mungkin saya akan share. Kalau teman-teman mungkin ada yang kesulitan, boleh langsung chat saya, Japri juga boleh, begitu ya. Nah, terima kasih anak-anak dan teman-teman semua. Kiranya, sinyal saya yang jelek ya. Cek. Ya, kiranya kita sama bisa maksimal ya. Ya, halo Syakira. Ya, terima kasih semua ya. Kiranya boleh melanjutkan aktivitas dan boleh menikmati liburan ini dengan maksimal. Oke? Oke. Tuhan memberkati. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Oke, boleh meninggalkan grup ya. Sorry, maksudnya meninggalkan grup ini ya, Zoom ya.